Shalom saudara. Shalom. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa ya saudara. Saudara, setiap kali kita bangun pagi, betul itu adalah satu momen yang luar biasa saudara. Karena secara rohani Tuhan berjanji bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi saudara. Ya. Dan setiap pagi kita diberikan hari yang baru. Itu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya mau berbicara secara khusus mengenai Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Nah, judul yang saya berikan adalah mengenal Roh Kudus. Ya. Nah, di dalam salah satu dogma gereja, saudara-saudara, kita mengenal istilah Trinitas atau Allah yang Tritunggal. Ya, Allah yang Tritunggal itu kita mengenal di sana Allah Bapa, lalu Allah Anak, yaitu yang kita sering sebut sebagai Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Nah, pagi ini dan mungkin beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang Roh Kudus setahap demi setahap. Tujuannya apa saudara-saudara? Supaya kita mengerti atau supaya kita lebih mengenal siapa Roh Kudus itu. Ya, sehingga pengetahuan kita tentang Allah kita itu boleh semakin diperbaharui saudara-saudara. Jadi doakan supaya seri pembelajaran ini bisa saya sampaikan dengan baik. Saya tidak tahu ini sampai berapa minggu ke depan, ya. Tetapi saya harap ini bisa memberkati kita semua secara rohani, saudara. Nah, ide-ide dari khotbah saya ini, ide-ide utamanya itu saya ambil dari buku yang ditulis oleh Gordon Fee. Ya, yang di dalam teks Indonesianya diberikan judul Paulus, Roh Kudus dan Umat Allah. Gordon Fee ini adalah salah seorang teolog, ya, dari Gereja Sidang Jemaat Allah, yang saya pikir beliau ini sangat akademik, sangat pandai dan telah menelurkan begitu banyak buku yang berkualitas di dalam dunia akademik teologis. Sudah beberapa bukunya saya baca, sudah ya. Beliau sudah sangat tua. Ya, saya tidak tahu apakah beliau masih hidup. Ya, kemarin saya searching apakah beliau sudah meninggal, tapi belum ada tahun akhir hidupnya. 1943 sampai berarti masih hidup dia, ya. Nah, jadi ide-ide utama itu saya ambil dari buku ini. Jadi itu bukan ide saya, tetapi itu idenya Pak V. Ya. Nah, baik saudara, ya, kita buka dulu satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Kalau saudara bisa membaca dengan jelas apa yang saya tulis di layar, itu sama persis dengan apa yang di Alkitab saudara. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita membaca perikop di dalam Yohanes pasal 14 ini, saudara, ya, perikop ini secara khusus memberikan kepada kita tentang bagaimana Yesus, ya, setelah nanti naik ke sorga, saudara, maka Yesus akan memberikan kepada orang-orang percaya, yaitu Roh Kudus, sebagai ganti hadirnya Yesus. Ya, jadi pada waktu Yesus lahir sebagai manusia,
Lalu Yesus melayani bersama murid-muridnya kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Kehadiran Yesus secara fisik, ya, itu nanti akan digantikan oleh kehadiran Roh Kudus. Karena nanti Yesus secara fisik akan naik ke sorga. Itu sebabnya di salah satu nats Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu." Dan itu masih konteksnya bagaimana Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namanya. Sehingga nanti ketika Yesus naik ke sorga, ya, maka yang menggantikan Yesus ada di tengah-tengah orang percaya. Yang hadir di tengah-tengah orang percaya adalah Roh Kudus. Jadi hari ini di tengah-tengah kita ada Roh Kudus, saudara. Amin. Ya, hari ini di tengah-tengah kita ada Roh Kudus. Kemanapun orang percaya pergi, maka bersama dengan dia ada Roh Kudus yang menemani. Ya, makanya saudara, hidup kita ini tidak sendiri. Ya, jangan saudara ngumpet di balik lemari lalu bilang gak ada yang lihat saya. Ada. Siapa? Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya kita harus sangat waspada dalam mempertahankan hidup secara kudus. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, menggantikan Yesus yang tadinya hadir secara fisik. Setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Allah diberikan kepada kita. Di Alkitab nanti kita ketemu dengan bagaimana peristiwa Pentakosta dipakai oleh Allah sebagai momen dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 kita bisa lihat itu, dan pasal-pasal selanjutnya, saudara. Itu dia, saudara. Nah, saya mau memberikan semacam kalimat penegasan yang ditulis oleh Gordon Fee di dalam bukunya. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Ini sudah saya taruh menjadi menggunakan kata-kata saya sendiri. Kehadiran Roh Kudus sebagai pengalaman yang nyata dan hidup. Nyata dan hidup itu berarti real di dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus sebagai sebuah pengalaman yang nyata dan hidup itu merupakan hal yang sangat penting bagi sepanjang kehidupan seorang Kristen. Mengerti maksud saya, saudara? Artinya begini, di dalam perjalanan iman kita, ketika saya memutuskan menjadi seorang Kristen, di mana saya menerima pengorbanan Yesus di salib, dan orang yang menerima pengorbanan Yesus di salib dikatakan dia diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi keselamatan yang dimaksud ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah keselamatan yang langsung diberikan oleh Tuhan. Dan di Alkitab kita mengenal banyak istilah tentang itu. Pembenaran, konteks pengadilan, ya, penebusan, konteks perbudakan. Kita yang tadinya budak ditebus oleh Tuhan. Ya, adopsi, ya, itu konteks perbudakan juga, saudara. Ada beberapa kata yang di dalam Alkitab itu sebenarnya menunjuk ke ide yang sama. Seperti ada pembenaran, adopsi, apalagi tadi saya bilang, pembebasan, penebusan. Itu sebenarnya istilah yang bermakna sama, tetapi di dalam konteks yang berbeda-beda. Ya. Jadi pada waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya dibenarkan. Itu sebabnya Yesus mengatakan itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Engkau dibenarkan itu semata-mata karena kasih Allah. Tetapi tidak sampai di sana.
Ketika saya dibenarkan oleh Tuhan, ketika saya diadopsi menjadi anak Allah, ketika saya ditebus dari perbudakan dosa, maka ada satu fase hidup lagi yang harus saya jalani. Nah, itu yang disebut pengudusan. Sehingga saudara-saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memang akan membuat kita diselamatkan. Tetapi jika kita gagal pada fase kedua, yaitu proses pengudusan, kita tidak akan bersama dengan Tuhan di dalam surga. Itu sebabnya di beberapa kesempatan dan yang paling tegas, Yesus pernah berkata, bukan semua orang yang berseru Tuhan kepadaku. Kalau di dalam makna semantik namanya, di dalam tata bahasa itu ada disebut makna semantik, makna yang lahir dari konteks gitu ya. Misalnya nih saya kasih contoh. Makna yang lahir dari konteks itu. Kalau saudara saya bilang gila, saudara senang nggak? Saya senang. Jadi waktu teman saya itu dia lihat saya ngegolkan bola sambil salto waktu kami main bola, wih gila lu, senang dong saya. Kenapa pemahaman kita menjadi berbeda? Karena kata itu hadir di dalam dua konteks yang berbeda. Mengerti ya? Itu yang disebut makna semantik. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam makna semantiknya begini, bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan. Artinya gini, bukan semua orang yang mengakui bahwa aku adalah Tuhan akan masuk surga. Bukan. Di dalam ayat itu secara jelas, walaupun konteksnya adalah pengajaran sesat, dan saya sudah pernah ajarkan itu dalam beberapa sesi, itu dua sesi. Ayat itu tidak berhenti di sana. Ayat itu berlanjut dengan kata-kata apa? Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah ini yang saya sebut sebagai pengudusan. Artinya setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak langsung mati. Betul? Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saudara langsung mati hari itu, saya yakin saudara ada di surga. Tapi faktanya kita semua di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita masih hidup, betul? Nah, kehidupan inilah yang saya sebut sebagai proses pengudusan. Nah, di dalam kehidupan inilah Roh Kudus memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa kita terus hidup di dalam kekudusan. Makanya tadi di Yohanes 14 itu dikatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Untuk apa Roh Kudus mengajar, mengingatkan orang percaya tentang firman Allah? Tidak lain supaya orang percaya tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Nah, itu yang membuat kita ke surga, saudara-saudara. Amin. Jadi kita tidak boleh bangga kalau masih sampai KTP kita Kristen. Amin. Ya. Kita tidak boleh bangga menjadi nominal Christians, artinya Kristen KTP. Kristen yang lahir dari sudut nerja, keturunan. Bukan. Tetapi kita harus bangga ketika kita menerima Roh Kudus yang terus bekerja di dalam diri kita setiap hari. Amin. Amin. Itu dia. Jangan bilang nanti yang penting saya sudah jadi Kristen bos, ya kan? Yang penting saya sudah ke gereja bos, ya saya pasti selamat bos. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita perilaku kita nggak beres, percaya saya kita nggak akan selamat. Itu pentingnya kenapa Paulus di dalam setiap suratnya berkata, karena itu matikanlah di dalam dirimu semua yang duniawi. Betul? Dia ngomong sama siapa itu? Orang yang belum menerima Yesus atau orang yang sudah menerima Yesus? Yang sudah. Kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Korintus, betul? Betul? Lihat pembukaan suratnya. Kepada orang-orang kudus di Korintus.
Artinya mereka yang sudah menerima Yesus, sudah menerima keselamatan, tetapi dia tetap ingatkan, hati-hati, matikan dalam dirimu semua yang duniawi. Kenapa? Walaupun kamu sudah ditebus, kalau memakai istilah perbudakan, walaupun kamu sudah dibenarkan kalau memakai istilah pengadilan, walaupun kamu sudah diadopsi kalau memakai istilah keluarga, ya, tapi kalau hidupmu masih duniawi, kamu tidak akan sampai ke garis finish. Oleh karena itu, kehadiran Roh Kudus itu sangat penting bagi hidup orang percaya. Sepakat, saudara? Waktu Yesus naik ke sorga secara fisik, Roh Kudus perlu diberikan kepada kita. Kenapa tuh? Ya itu tadi, kembali ke Yohanes 4:27 26 tadi. Karena Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita. Karena Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita. Sampai di sini saya yakin saudara dapat menangkap betapa pentingnya pengalaman dengan Roh Allah dalam hidup kita. Amin. Betapa pentingnya Roh Tuhan dalam hidup saya. Betapa pentingnya Roh Tuhan saya libatkan untuk mengendalikan tindakan saya. Betapa pentingnya Roh Kudus saya libatkan mengendalikan lidah saya. Betapa pentingnya Roh Kudus saya libatkan mengendalikan pikiran saya. Betapa pentingnya Roh Kudus saya libatkan mengendalikan emosi-emosi negatif saya. Betapa pentingnya saya melibatkan Roh Kudus untuk mengendalikan seluruh hidup saya. Supaya apa? Supaya saya tidak sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saya juga dapat hidup kudus di dalam keselamatan ini. Amin. Itu yang disebut dengan hidup di dalam keselamatan. Ya, sampai di sini. Saya akan memberikan beberapa ide lain. Ini minggu ini saya masih membahas tentang Roh Kudus itu secara umum saja. Minggu-minggu depan saya akan membahas lebih convergence lagi, lebih mengerucut, lebih khusus. Saya akan bahas Roh Kudus dengan lebih khusus lagi. Ini masih pengantar, saudara. Nah, diutusnya Roh Kudus bagi orang percaya itu paling tidak dapat kita pahami dalam dua hal. Yang pertama, Roh Kudus dipahami sebagai kembalinya kehadiran Allah secara pribadi setelah Yesus secara fisik naik ke sorga. Allah perlu hadir di tengah-tengah umatnya secara pribadi, yang nyata kita alami. Bukan Allah yang terlalu transenden. Transenden itu jauh, nggak bisa kita jangkau. Trans itu artinya jauh. Makanya dari kata itu ada namanya transport, ya kan? Dari tempat satu ke tempat yang jauh. Transfer, ya. Karena jauh transfernya. Kalau dekat ngapain transfer ya Pak ya? Kasih aja kan. Yang transcendent, ya kan? Jadi hadirnya Roh Kudus membuat Allah itu tidak hanya transcendent, tidak hanya jauh, tetapi dia imanen. Imanen itu artinya ada di dalam diri kita. Itu imanen. Ya. Jadi ketika Roh Kudus hadir, maka itu melambangkan satu ide tentang kembalinya Allah secara nyata. Yang tadinya Yesus hadir secara fisik, secara nyata, ketika Yesus naik ke sorga, maka Allah perlu hadir secara nyata di tengah umatnya. Dan Allah yang hadir secara nyata itu kita sebut hari ini sebagai Allah Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus ini kita alami di tengah kita. Untuk apa? Untuk ngajarin kita, untuk ingatkan kita, untuk memperlengkapi kita dengan kuasa, untuk memampukan kita hidup sebagai orang percaya dari hari ini sampai nanti Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Itu yang saya sebut tadi, Roh Kudus menolong kita di dalam proses pengudusan kita ini. Amin. Saya punya banyak pengalaman terkait dengan hal ini, saudara. Ya. Kenapa saya pribadi, saya berani katakan kepada saudara, saya itu orangnya jarang takut. Jarang takut saya. Maksud saya itu mungkin karena begitu mandirinya sejak kecil, saya itu jarang takut dengan keadaan, jarang takut dengan orang, jarang takut dengan tantangan, jarang takut dengan kondisi. Itu saya. Tapi ada satu kali waktu dulu di Sumbawa ini, saya diintimidasi oleh keadaan. Tapi itu belasan tahun yang lalu. Ya, saya nggak usah cerita lengkapnya, tapi intinya saya diintimidasi. Tahu diintimidasi? Jadi membuat saya takut oleh keadaan, bukan oleh orang. Keadaan. Jadi saya bisa rasakan bagaimana orang merasa takut itu, saya bisa rasakan saat itu. Nah, saudara, intimidasi itu tidak berlangsung hanya seminggu 2 minggu. Saya ingat saya itu lebih dari setahun, saudara. Intimidasi itu. Saya besar. Saya tetap berkorban, tapi saya harus akui pada waktu itu saya besar. Ingat, bukan orang yang intimidasi saya, keadaan. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya memohon kepada Allah Roh Kudus untuk menghancurkan intimidasi dan membuat saya menangis. Saya selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, damaikan saya dengan keadaan ini. Damaikan keadaan ini dengan saya. Selalu begitu Bapak saya. Sampai akhirnya intimidasi itu hilang. Dari cerita ini saya mau tekankan betapa pentingnya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Walaupun saya sudah pendeta, sekolah kita 4 tahun, lulus dengan baik, itu tidak membuat saya bebas dari intimidasi roh jahat. Amin? Betul? Enggak. Karena apa, saudara? Pengalaman dengan Roh Kudus itu tidak ditentukan oleh tingkat akademik kita di sekolah. Pengalaman dengan Roh Kudus itu ditentukan bagaimana saya terbuka terhadap kehadirannya tiap hari. Sepakat? Jadi kalau saudara masih merasakan detakan hatimu ketika engkau berbuat dosa dan engkau ditegur oleh Tuhan, maka bersyukurlah. Jangan malah ngambek, tersinggung, saudara. Amin. Itu kenapa saya bilang bersyukur? Karena Roh Kudus ada di dalam dirimu. Kalau Roh Kudus sudah tidak ada di dalam diri saya, apapun yang saya lakukan, saya tidak akan ditegur oleh Tuhan. Biarin aja lu masuk got aja. Betul? Itu yang oleh Paulus disebut hati nurani yang tumpul. Ya. Jadi ketika saudara hendak berbuat dosa, ketika saudara jatuh dalam dosa atau justru hidup dalam dosa, dan ada semacam kegelisahan di dalam dirimu tentang itu, bersyukurlah karena Roh Kudus sedang mengajari kita, sedang mengingatkan kita. Amin. Di sini letak betapa pentingnya Roh Allah dalam diri orang percaya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, orang yang cerdas secara intelektual
itu bisa cerdas secara emosi. Sepakat? Sepakat. Dia nggak perlu Tuhan, dia nggak perlu Roh Kudus untuk cerdas secara emosi terhadap keadaan. Orang yang cerdas secara intelektual, dia bisa, saudara-saudara, menahan emosinya dengan baik dan bla bla bla. Semua yang sifatnya etik dan estetika di depan orang dia bisa tahan. Betul? Pertanyaan yang paling penting, orang yang cerdas secara intelektual tidak bisa tahan terhadap serangan iblis. Karena iblis itu roh, dia bukan intelektual. Kalau mau cerdas-cerdasan, lebih cerdas mana? Iblis apa kita? Iblis. Iblis kan Bu? Iblis kenapa? Iblis ketawa Ibu. Mungkin Ibu mengingat sesuatu. Iya. Iblis saya. Saudara, iblis sudah menjatuhkan Adam dan Hawa, manusia paling perfect di dunia. Betul? Apalagi saya. Dia lihat, sambung mirip. Saya hidup udah berapa tahun? Masih 40 berapa? Nah, iblis sudah hidup sejak dunia diciptakan. Dia sudah punya pengalaman. Asam garamnya dunia dia sudah makan. Betul? Jangan bilang saya bisa lawan iblis. Saudara, saya mau katakan tegaskan. Orang yang cerdas secara intelektual, dia bisa mengalahkan apapun yang di luar kuasa iblis. Betul? Bisa. Orang yang cerdas secara intelektual tuh dia bisa kalem di depan orang, dia bisa baik. Betul? Walaupun hatinya membara, ya kan? Seperti judul filmnya Afrika Gentar Pertarungan. Membara hatinya. Tapi dia bisa mengubah mukanya, betul? Karena dia cerdas. Tapi ketika terhubung dengan yang alam roh, yaitu iblis, dia nggak ada apa-apa. Makanya kelebihan kita sebagai orang percaya, ketika kita berhadapan dengan iblis, roh setan, bahkan roh-roh kedagingan kita bisa cerdas dan mengalahkan. Amin. Itu yang saya sebut sebagai cerdas secara rohani. Makanya saya lebih suka melihat orang cerdas secara rohani. Saudara, ya, saya di sekolah termasuk cerdas. Jangan bilang saya sombong ya. Enggak. Saya kalau ngomong gini bukan karena sombong. Saya pengen saudara itu melihat perbandingan. Saya cerdas. Kemarin di S2 nilai saya terbaik. Cum laude saya. Betul. Tapi apakah itu menjamin bahwa saya masuk surga? Bu Lili semangat betul, pengen betul dia masuk neraka saya ini. Belum selesai kalimat saya, enggak. Enggak. Ya. Saya hanya bisa sampai di surga sama seperti saudara ketika saya cerdas secara rohani. Nah, saya perlu siapa? Roh Kudus. Saya perlu Roh Kudus yang mengajari saya. Saya perlu Roh Kudus yang mengingatkan saya sebagai pengganti fisik Yesus. Waktu Yesus naik ke surga, hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya. Kita mengalami untuk memperlengkapi kita dengan kuasa, untuk mengajari kita, untuk mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya nanti sampai Maranatha kita bisa menjadi orang Kristen yang tetap berkenan di hadapan Allah sampai Yesus berkenan. Itu gunanya. Karena apa? Tidak semua orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan masuk surga, betul? Itu jelas itu. Amin. Saudara, jarang yang senyum. Khotbah doktrinal ini jarang yang senyum. Nah, yang kedua, saudara, diutusnya Roh Kudus di tengah-tengah kita, itu juga sebagai jaminan bahwa Allah akan menyelesaikan apa yang telah Dia mulai di dalam Kristus.
Ini terkait dengan keselamatan eskatologis. Keselamatan eskatologis itu artinya keselamatan nanti di akhir zaman. Kenapa Roh Kudus perlu hadir? Karena manusia tidak mampu dengan kekuatannya. Betul saudara? Betul? Nggak usah jauh lah. Kadang-kadang saya nggak bilang siapa loh, saya aja lah. Kadang-kadang kita naik motor, lihat gambar syur di belakang fuso, kan fuso? Iya. Iya kan? Masih ya Allah, tapi tetap di motor. Betul, saudara? Mudah-mudahan tidak ada di ruangan ini. Di pedalaman, aduh nanti saya hina lagi. Di pedalaman lah. Ada di pedalaman Jakarta banyak. Saudara pernah lihat pedalaman Jakarta? Di pedalaman Jakarta itu banyak. Betul? Saya sering bilang, Pak, contohnya kok itu aja. Ya karena kita belum lulus. Suatu kali, saudara-saudara, ini tapi cerita extra biblical writing. Artinya di luar tulisan-tulisan Alkitab, ada satu cerita tentang Rasul Yohanes yang menggembalakan gereja di Efesus. Konon katanya itu. Jadi dia khotbah, minggu pertama dia khotbah, minggu kedua khotbah kemarin diulang, minggu ketiga khotbah kemarin diulang, minggu keempat khotbah kemarin diulang lagi. Penatuannya protes. Bapak Yohanes, jadi penatuannya Bapak Timur ya. Bapak Yohanes, so mau tanya dulu. Kenapa bro? Saya bingung ini. Kenapa Bapak Yohanes dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat itu khotbah sama pula? Kenapa tidak cari tema lain saja? Kita orang bosan. Bapak Yohanes dengan lembut berkata, anak, kenapa Bapak Yohanes khotbah minggu pertama, kedua, ketiga, keempat terus diulang? Karena anak belum melakukan khotbah itu. Jadi minggu pertama Bapak khotbah, saya lihat anak masih belum melakukannya. Jadi minggu kedua Bapak khotbah hal yang sama lagi. Apa lagi? Saudara, pertumbuhan iman itu tidak ditentukan khotbah yang berganti-ganti tiap minggu. Makanya saya tidak setuju dengan kondisi, khotbahnya kok gitu ya, bosan. Saya curiga saudara tidak melibatkan Roh Kudus waktu dengan khotbah. Saya dengan khotbah siapapun, saya tidak bosan. Walaupun tuh secara intelektual dia jauh lebih rendah di bawah saya, pasti ada kebenaran yang bisa saya tangkap dari khotbah. Jangan kira sebagai pendeta kayak saya yang sekolah itu tidak bergumul waktu dengan khotbah. Bergumul. Apa pergumulannya? Kadang-kadang saya digoda itu. Waduh, ini kok tafsirannya kayak gini sih? Kok gini sih dia tafsir? Itu digoda kan? Betul? Wah, kayaknya nggak cocok nih. Jadi saya digoda untuk sibuk dengan yang begitu-gitu. Kalau dengar khotbah, tapi digoda. Wah, ini salah ini tafsirannya. Wah, ini keliru ini. Masuk tafsiran ini kayak gini, ini keliru. Itu digoda saya. Karena saya tahu. Tapi itu yang harus saya lawan, betul? Jadi siapapun berkhotbah di sini atau di tempat lain, saya perhatikan, mesti ada sesuatu yang bisa saya tangkap dan saya jadikan berkat dalam hidup saya. Sehingga tidak ada rasa bosan. Aneh. Kalau saudara mengatakan khotbahnya membosankan, hati-hati. Jangan sampai kita belum melibatkan Roh Kudus dalam diri kita waktu kita dengar khotbah. Hati-hati. Khotbahnya diulang tahun yang lalu udah pernah khotbah itu. Jangankan tahun yang lalu, Rasul Yohanes minggu yang lalu. Betul? Jadi pertumbuhan iman itu tidak terletak kalau kita dengar banyak khotbah. Tidak. Pertumbuhan iman terletak kalau kita melakukan firman Allah. Amin. Setuju? Coba bilang ke orang di kiri kanan, setuju kali ya berubah?
Saya 7 kali ya begituan. Loh iya saudara, sekarang kita mau ngomong apa coba? Kalau kita bertumbuh hanya karena kita tahu banyak Alkitab, saya bukan yang bertumbuh dari saudara, saya lebih tahu banyak Alkitab dari saudara. Sekali lagi buat sombong. Ada yang berani cerita-cerita Alkitab sama saya? Kemarin kalah. Nggak ada kan? Karena itu memang wajar, karena saya sekolah khusus itu. Nggak usah disombong-sombongin. Tapi kalau itu menjadi patokan yang dipakai Tuhan, semakin banyak kita tahu Alkitab, maka semakin kudus gitu. Ya saya lebih kudus dari saudara. Tapi kan bukan itu patokannya, betul? Patokannya apa? Bukan orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk surga. Siapa yang masuk surga? Yang melakukan. Makanya saya selalu bilang, walaupun saudara tahunya sedikit, lakukan. Amin. Lakukan. Saya kadang lucu kalau ada orang ya tahunya dikit firman Allah. Banyak orang yang suka korban saya loh. Tapi saya dengerin gitu. Ngomong tuh di korban. Wah, pendeta kok segini. Oh ya Pak. Ya Pak. Walaupun berantakan. Kemana-mana ya ngomong. Tapi kan saya harus menghormati orang tua. Saudara-saudara, ya sekali lagi, Roh Kuduslah yang membuat pembeda antara kita orang percaya dengan mereka yang tidak percaya. Amin. Amin. Saya ingin membongkar pola pikir kita yang selama ini mungkin mengikuti arus zaman. Saya tidak mau begitu. Contoh, masih banyak nggak orang Kristen menurut saudara yang kalau doanya nggak dijawab dia merasa nggak berkenan sama Tuhan? Masih kan? Jawaban doa dikaitkan dengan hal tidak berkenan, betul? Salah? Ya tidak juga sih, tetapi tidak selalu begini. Akhirnya nanti kalau kita beranggapan seperti itu, kita kesaksiannya akan beda. Makanya saudara-saudara, banyak orang kesaksian, ya dibilang sama enggak, tetapi kurang penting. Begini contohnya, ini sorry ya, saudara mungkin tapi jangan salah tangkap dengan saya ya, karena saya di sini belum saudara tangkap. Nanti kalau saya udah turun baru tangkap. Siapa yang selama pandemi 2 tahun usahanya berhasil? Ada? Enggak ada? Merosot semua? Ada orang selama pandemi usahanya justru berhasil, luar biasa. Lalu dia maju kesaksian. Saudara, Tuhan Yesus baik. Sampai di sini sepakat? Sepakat dong. Saudara, selama pandemi banyak orang tumbang, tapi saya meroket. Tuhan baik. Jemaat yang disulusan, yang usahanya sedang jatuh, mulai bertanya, jangan saat saya usaha. Kenapa usaha saya tumbang, Bapak itu meroket ya? Saudara, selama pandemi, apa yang selama ini tertutup dibuka, saudara. Tuhan baik. Bapak yang di sana mulai bereaksi, saya mau gak dijawab doa saya ya. Jangan-jangan saya banyak dosa. Ini yang disebut kesaksian yang gak penting. Makanya saudara-saudara, apapun yang saya dapat dari Tuhan, itu gak akan saya beritahu sama saudara kalau itu terkait materi. Kecuali orang-orang yang perlu tahu. Karena apa? Bisa saja kesaksian kita justru menghancurkan iman orang, betul? Betul? Saya tidur nih, hotel bintang 5 di Surabaya. Cekrek-cekrek hamba Tuhan diberkati, hashtag diberkati, betul? Betul? Hari ini Tuhan begitu
baik memberikan saya kesempatan untuk saya nginap di hotel ini. Saudara-saudara, ini berkat Tuhan luar biasa. Ya, kamera saya taruh ke atas judulnya hotel apa? Sheraton bintang 5. Ya nggak tahu ada bintang yang lebih hebat. Bintang 7 bisa menyelesaikan sakit kepala, demam sudah. Lalu saya post di Facebook. Hashtagnya lalu teman saya yang di Kalimantan Tengah yang tiap hari naik klotok ke rumah jemaatnya, menyusuri sungai, kadang digoda buaya, kadang dicium ular, sendalia kalau ada, makannya ubi singkong, mereknya ditaruh keju, ikan asin itu sudah oke, minyak turun dia nggak bisa dapat minyak karena jauh dari kota. Tiba-tiba dia dapat sinyal Facebooknya nyala. Dia bilang, pasang tidur di hotel bintang. Hashtagnya diberkati oleh Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan, saya kok nggak pernah dapat gini. Apa kurang yang saya lakukan? Saya tiap hari Tuhan menyusuri sungai. Makanan saya juga singkong, yang supaya orang kagum saya tulis keju, coba singkong. Keluarga saya Tuhan kadang-kadang malaria. Ya kalau saya bisa beli beras, kadang-kadang setelah makan singkong baru makan beras. Kira-kira ada kemungkinan gak imannya rusak? Ada nggak? Itu yang saya sebut kesaksian yang gak perlu. Makanya saudara jangan berharap kalau saya tidur di mana aja, khususnya tempat-tempat bagus, saya akan post. No. Karena itu bisa merusak iman orang. Amin. Saudara, hikmat seperti itu datang dari siapa? Roh Kudus. Tapi saya nggak melarang loh teman-teman, positif nggak pernah saya kritikkan. Tapi buat saya tidak akan melakukan itu. Karena apa? Sekali lagi, kalau saudara bersaksi misalnya di sini selama pandemi bisnis saudara meroket, sementara di teman-teman banyak yang jatuh. Kira-kira di dalam hati teman kita itu apa? Lebih banyak mana? Puji Tuhan dia diberkati, walaupun saya tidak berkati. Atau, aduh Tuhan, saya juga pengen seperti dia, tapi kok nggak bisa ya? Apa Tuhan salah ya? Jangan-jangan Tuhan nggak adil. Jangan-jangan waktu mau berkati saya Tuhan tidur, ngantuk, lelah. Betul? Rontok nggak imannya? Bisa jadi rontok. Makanya saya lebih suka kalau jemaat kesaksian dulu. Saudara, saya punya tetangga besar. Ketika dia sakit, saudara, saya berikan diri berdoa. Saya minta dan saya doakan. Saya berikan kata-kata malam. Itu saudara selaksa malaikat di surga bersorak. Betul? Di Alkitab, satu-satunya teks yang mengatakan malaikat-malaikat di surga bersorak itu ketika seorang yang hilang ditemukan kembali. Nggak ada tuh waktu Lazarus bangkit, nggak ada tuh dikatakan malaikat bersorak, nggak ada. Betul? Apakah tidak penting Lazarus bangkit? Penting. Tapi nggak penting malaikat bersorak karena kebangkitan, karena bagi Tuhan kebangkitan itu kecil. Bagi Tuhan memberikan apa yang kita perlukan itu kecil. Yang besar di mata Tuhan apa? Kalau kita tunduk kepada Roh Allah untuk kita dipimpin hidup. Amin. Lidah kita terpimpin, pikiran kita terpimpin, hati kita terpimpin, emosi-emosi kita terpimpin. Baru Tuhan bilang, ayo malaikat baris, bersab 4, hormat, gerak, hormat. Iya. Kalau ada orang yang dipimpin oleh Roh, nanti sampai Maranatha, pekerjaan Allah di dalam dirinya akan terus dibaharui. Makanya poin kedua ini, hadirnya Roh Kudus sebagai jaminan Allah akan menyelesaikan apa yang telah Dia mulai
di dalam Kristus. Terus akan dia kerjakan. Roh Kudus terus memimpin orang percaya. Terus kerja Allah. Sampai nanti Maranatha, Tuhan datang jemput dia, naik ke surga, selesai pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ini kayaknya terakhir nih. Ya. Ada dua faktor utama keberhasilan orang percaya di zaman mula-mula. Yang pertama, ketika mereka memberitakan Injil secara terus-menerus. Kalau saudara nanti baca kitab Kisah Para Rasul, orang percaya itu memberitakan Injil terus-menerus. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, ketika mereka mengalami pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus. Ini yang membuat orang percaya tetap teguh. Ya, perhatikan, gereja merupakan keberlanjutan Israel sebagai umat Allah dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Israel adalah umat pilihan Allah, betul? Ya. Ketika Yesus ada di dalam dunia dan Yesus naik ke surga, lahirlah yang kita sebut sebagai gereja. Gereja adalah umat Allah di dalam perjanjian baru atau masa sekarang, sama seperti Israel di dalam perjanjian lama. Kita ini umat Allah. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kita ini umat kepunyaan Allah, sama seperti di dalam perjanjian lama, Israel umat kepunyaan Allah. Hanya saja cara Allah menyentuh gereja itu berbeda dengan cara Allah menyentuh Israel di perjanjian lama. Cara Allah menyentuh Israel di perjanjian lama dengan apa? Hukum Taurat, betul nggak? Kamu harus begini. Kalau kamu melanggar, tak hukum, betul nggak? Ya kan? Orang yang keluarganya mati, nggak menajiskan diri 7 hari, nggak boleh kumpul sama orang-orang. Kalau melanggar, hukum. Itu cara Allah menyentuh orang Israel yang kita sebut sebagai umat Allah. Di mana? Di perjanjian